Saudara-saudara, Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Virgianti Kusuma. Pemerintah terus mengajak seluruh pihak untuk memberantas stunting. Pada tahun 2025, target prevalensi stunting di Indonesia adalah 18,8%. Meskipun angka nasional telah turun dari 19,8% pada tahun 2024, namun masih dibutuhkan upaya lebih keras dan juga kolaborasi yang lebih erat untuk membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Dan kita akan bahas di program Sapa Jatim. Di studio sudah hadir ada dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Widya Bekta Subakti, Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Surabaya, dan juga Ibu Mega Budi, Ketua Panitia Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia. Betul. Terima kasih sudah hadir di Sapa Jatim. Sami-sami Mbak Vivi. Nah, ngomongin soal stunting ini kan sesuatu yang pemerintah sedang aktif untuk memberantas. Tapi saya ingin tahu nih, kiprah Ikatan Istri Dokter Indonesia ini dalam memberantas stunting dan juga kita menyamakan persepsi soal stunting dulu. Baik, terima kasih. Salam sehat pemirsa Kompas TV. Seperti kita ketahui, stunting itu adalah penyakit kesehatan yang sangat serius, di mana gagal tumbuh kembang pada anak yang sehingga mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan fisik, mohon maaf pendek, dan gangguan pada perkembangan otak. Sehingga itu sangatlah tidak akan mendukung program pemerintah di mana kita akan menuju Indonesia Emas tahun 2045, seperti itu. Karena itu makanya ID Cabang Surabaya sangat mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi penerus bangsa untuk mencapai Indonesia Emas. Dan di bulan Agustus ini ngadain acara yang namanya Bulan Bakti Istri Dokter. Bisa dijelasin nggak sih apa hubungannya sama stunting? Baik, kebetulan memang ini langsung dari pengurus besar. Kita selama bulan Agustus kita akan melaksanakan Bulan Bakti Istri Dokter yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, di seluruh cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia, di mana tema pada bulan ini adalah cegah stunting untuk generasi sehat, cerdas, dan produktif. Apakah ada alasan khusus kenapa dari IID itu secara serentak? Apakah memang dari pemerintah juga memang punya program yang sama? Betul Mbak Virgi. Karena seperti IID Ikatan Istri Dokter Indonesia adalah mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting 14% di tahun 2029. Dikarenakan hal itu, maka kita semua sangat concern terhadap cegah stunting. Oke, saya mau tanya ke Ibu Mega Budi ini. Baik. Selaku Ketua Panitia untuk Bulan Bakti Istri Dokter ya. Ya, betul. Jadi sekali. Bulan ini tuh full ya ngadain kegiatan yang berhubungan dengan pemberantasan stunting. Betul sekali. Bisa diceritakan kegiatannya apa aja? Ya, kegiatan kita ada 4. Salah satunya saya merupakan ketua yang kita adakan di SMA Negeri 5 Surabaya. Kita juga mengadakan penyuluhan pada saat itu dan juga pemeriksaan HB serta kita pemberian tablet tambah darah. Oke, ada beberapa kegiatan berarti ada ya? beberapa kegiatan. Bisa dijelaskan secara detail kegiatan-kegiatan lainnya? Ya, selain itu juga ada penyuluhan di Karang Taruna dan juga Betul, kita ada rangkaian kegiatan yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh ya Mbak Virgi. Pertama kita setelah melakukan edukasi kepada masyarakat Surabaya di Car Free Day yang sudah kita laksanakan minggu kemarin, yaitu selain kita memberikan edukasi tentang bahayanya stunting, kita juga memberikan makanan sehat serta pemberian flyer tentang apa itu stunting. Kemudian kita juga melaksanakan Bulan Bakti Istri Dokter di SMA Negeri 5 Surabaya. Betul. Yang akan juga dilanjutkan di SMP Negeri 1 Betul. Surabaya, dan kita juga melakukan penyuluhan di Karang Taruna di Kecamatan Duku Pakis. Oke, masih banyak yang saya ingin tanya, terutama kenapa nih ya memilih sekolah-sekolah seperti SMA, kemudian ada SMP, padahal kan stunting itu biasanya ditujukan untuk bayi baru lahir, kemudian balita, tetapi ini sasarannya justru siswa SMP dan SMA. Ya, kebetulan kita mengejar target itu adalah remaja, karena remaja ini nantinya akan melahirkan generasi penerus. Untuk itu, untuk mencegah stunting, kita perlu persiapan terlebih dahulu dengan memberikan edukasi mengenai bahayanya stunting. Jadi anak-anak SMA dan SMP diharapkan bisa memahami hal tersebut sebelum menjadi seorang ibu. Tapi masih jauh kan ya dari anak SMP, SMA, Betul. terus untuk mereka jadi ibu tuh kayak bayangannya masih jauh banget. Nah, apa sih kok masih jauh-jauh hari gitu? Betul. Sudah dijelaskan soal stunting?
Stunting ini kan seperti kita ketahui kekurangan gizi itu ya. Jadi ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Sebelum mereka menjadi seorang ibu, kita sudah mempersiapkan pola hidup sehat kepada mereka. Sehingga untuk menjadi pola hidup sehat itu tidak mungkin kita sehari 2 hari langsung bisa. Nah, ini perlu pembiasaan. Sehingga kita dari Ikatan Istri Dokter Indonesia berupaya untuk mengedukasi para remaja. Diharapkan para remaja tersebut bisa membiasakan diri dengan pola hidup sehat. Oke, saya Jadi juga ini kayak ingin pencegahan seperti gitu ya, Saya betul. tanya ke tindakan Ibu pencegahan Widya Bella, ya. tadi kan pencegahannya itu dari SMP dan SMA. Kemudian IID juga ngadain kegiatan pengecekan darah ya, pengecekan HB. Emang ada hubungannya ya? Kurang gizi, HB, kemudian ke stunting gitu? Baik, pengecekan HB itu adalah untuk mengecek kadar oksigen. Kadar oksigen, tentunya oksigen itu kan yang membawa darah ke seluruh tubuh, sehingga bila kita terjadi anemia tentu akan menyebabkan penyakit-penyakit, dan salah satunya di jangka panjang adalah tadi seperti disampaikan oleh Ibu Mega bahwa remaja itu karena calon ibu, sehingga makanya kita harus awareness, sadar bahwa anemia itu harus dicegah, jangan sampai mereka ternyata sudah dewasa ternyata anemia gitu. Jadi dari awal lah kita melakukan pemeriksaan HB tadi seperti Oke, itu. saya pengen juga tahu korelasinya antara anemia, misalnya remaja nih ya, saya anemia, terus kemudian saya hamil. Nah itu korelasinya ke stunting itu gimana tuh? Gini, orang hamil itu kan banyak faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah anemia. Seperti tadi yang saya sampaikan adalah kadar oksigen. Padahal kita kan perlu nutrisi, bayi perlu nutrisi. Sehingga kalau kita dari awal anemia, tentunya bagaimana nutrisi itu terhadap bayi kita. Nah itu yang harus kita cegah, seperti itu. Bener nggak kalau misalnya ibunya anemia, padahal masih jauh sebelum dia hamil, terus kemudian dia hamil nggak kedeteksi anemianya, itu besar kemungkinan anaknya Ya. akan stunting. Betul, betul, Betul ya? betul Seserem sekali, itu? betul. Ya, makanya itu adalah program pemerintah yang mulai dari beberapa tahun adalah selalu tetap concern tentang stunting. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita perlu menurunkan 14% sampai 2029. Maka kita butuh kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Indonesia. Oke, Seperti itu. saya kembali lagi ke Ibu Mega Budi. Tadi kan ada kegiatan-kegiatan terutama yang di SMP dan juga di SMA. Betul. Oke, saya ingin menggali lebih detail lagi. Nanti kegiatan itu selain penyuluhan, apa saja yang dilakukan di SMA? Ya, selain penyuluhan, kita interaktif juga kepada anak-anak sehingga mereka kita bisa mengetahui bahwa mereka itu memahami tidak tentang stunting ini. Juga kita mendeteksi mereka dengan melakukan pemeriksaan HB dan penambah darah. Itu biasa yang kita lakukan. Mungkin Ibu Widya ingin menambahkan? Baik, untuk BBID tindakannya, kegiatannya selain kita mengedukasi mereka tentang salah satunya adalah gizi sehat, kemudian kita juga reproduksi wanita, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan HB dan memberikan tablet penambah darah. Oke, Begitu. kita masih akan bahas soal BBID ini, gimana hubungannya BBID ini dengan penanganan stunting, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Widya Beta Subakti, Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID Cabang Surabaya, dan juga Ibu Mega Budi, Ketua Panitia Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia atau BBID. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal stunting dan juga kegiatan pencegahan stunting untuk tahun ini di BBID, saya ingin tanya juga, ini IID ini kan tadi terafiliasi dengan ID ya, Ikatan Dokter Indonesia. Betul. Nah, termasuk juga berarti menjalankan program-programnya. Nah, untuk di Kota Surabaya kegiatannya apa saja, Ibu Widya? Baik, kita ini banyak sekali ya Mbak Vivi, yang terutama yang berhubungan dengan sosial dan kesehatan. Salah satunya kita punya pembinaan. Kita ada 2 posyandu pembinaan, yaitu di Dukuh Pakis dan ada yang di
gotong royong, Posyandu Mawa dan Posyandu Gotong Royong. Kemudian kita juga konser terhadap kesehatan, jadi kita banyak kegiatan-kegiatan yang PHBS seperti itu. PHBS itu apa tuh? Perilaku hidup sehat. Jadi kita misalnya kita akan datang ke sekolah untuk memberikan edukasi tentang hidup sehat itu seperti apa. Kemudian kita juga apa aja, Bu Mega mungkin bisa ditambahkan? Ya, kita juga banyak penyuluhan terkait dengan kesehatan. Ya, sama seperti tadi kita perilaku hidup sehat itu. Oke. Ya. Itu bukannya udah di cover sama Dinas Kesehatan ya? Kenapa IID ini kok ikut urun rembuk juga di sana? Nah, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kita adalah organisasi pemberdayaan wanita yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Sehingga kegiatan-kegiatan kita lakukan konsen terhadap tentang kesehatan, gitu. Isu-isu kesehatan terutama seperti itu. Oke, saya juga ingin tanya ke Ibu Mega ya, berarti ini kegiatannya berbentuk bakti sosial begitu Betul. ya? Bentuknya sosial karena kita pada dasarnya ini pengabdian kepada masyarakat. Oh, Demikian. Oke, saya tanya lagi ke Ibu Widya tadi. Ternyata kalau misalnya kita ngomongin soal pencegahan stunting itu kan dimulai biasanya dari ibu hamil gitu ya. Kemudian untuk bayi, balita. Nah, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga ini mengadakan pencegahan stunting tapi berarti di posyandu itu ya. Betul. Sebenarnya Ikatan Isti Dokter Indonesia itu sudah melaksanakan cegah stunting itu sudah 3 tahun terakhir. Tapi 1-2 tahun terakhir yang dahulu itu kita lebih ke ibu hamil dan anak. Nah, pada tahun ini kita khusus pencegahan. Pencegahannya itu dimulai dari remaja. Seperti itu. Apakah kalau misalnya ke ibu dan anak saja kurang efektif gitu? Efektif, sangat efektif karena kita 2 tahun terakhir itu juga kita memberikan punya dan alhamdulillah waktu itu pernah ada anak yang masih pra dan kita dampingi dan alhamdulillah anak itu tidak jadi stunting ya, itu stunting ya? Pernah waktu itu. Nah, tapi di tahun ini kita konsen terhadap remaja. Kenapa? Karena mereka adalah seperti tadi kita sampaikan adalah calon bakal ibu. Sehingga pentingnya mereka mengetahui tentang gizi yang baik dan terutama stunting tadi gitu. Oke. Berbicara soal ke yang pra tadi, saya sempat buka Instagramnya IID cabang Surabaya gitu ya. Mereka mengadakan kegiatan tahun lalu kalau nggak salah memberikan bantuan protein kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Nah, ini apakah efektif untuk mencegah stunting? Iya, sangat efektif karena kita bekerja sama dengan, pada saat itu kita di Kecamatan Duku Pakis, kita bekerja sama dengan kecamatannya dan puskesmasnya untuk memberikan selain edukasi tadi kita juga pendampingan gitu. Kita memberikan makanan sehat selama 1 bulan penuh seperti itu dan kita ternyata ada signifikan, ada peningkatan tinggi. Gizi anak pun tercapai gitu. Hanya dengan pembantuan pemberian protein itu? Betul. Oke. Dan itu didampingin oleh juga dokter-dokter di puskesmas gitu, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke Ibu Mega soal Bulan Bakti Istri Dokter. Kalau tahun ini kan concernnya ke remaja. Betul. Dan juga usia dari peralihan ya dari anak-anak ke remaja siswa Betul. SMP itu ya. Ini kan pilihannya adalah berkolaborasi dengan SMA 5 dan juga SMP 1. Kenapa pilihannya ke situ? Padahal kalau itu kan SMP yang ada di tengah kota, SMA juga di tengah kota, yang justru mereka bukan orang yang jadi sasaran stunting gitu ya. Betul. Mereka kemungkinan bukan orang-orang yang menderita stunting gitu. Ya, memang cukup unik juga ya Bu Virgi ya. Kenapa kita memilih SMA Negeri 5 Surabaya dan juga SMP Negeri 1 Surabaya? Karena mereka ini adalah 2 sekolah yang unggulan ya, bisa dikatakan unggulan dan favorit di kota Surabaya, sehingga diharapkan mereka ini menjadi role model kepada teman-teman seremaja mereka, sehingga mereka bisa mengedukasi teman-temannya dengan bahasa mereka. Karena kalau bahasa orang tua kepada anak itu mungkin agak sulit ya kita terima, tetapi antara Gen Z dan Gen Z untuk memberikan edukasi itu jauh lebih tepat sasaran gitu. Dan yang dipilih sasarannya adalah siswi semua ya? Siswi. Kenapa siswanya nggak diedukasi juga? Mungkin nextnya kita bisa melakukan itu karena siswi lebih tepat kepada mereka karena terdampaknya mereka kan nanti calon ibu sehingga mereka harus mempersiapkan diri mereka.
gitu. Oh, oke. Kemudian juga dalam kegiatan ini apakah juga berkolaborasi dengan pihak lain? Karena yang ini kan tanggung jawabnya sebenarnya Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kalau di Kota Surabaya namanya DP3AK ya. Betul. Kita berkolaborasi dengan instansi-instansi yang concern tentang stunting, yaitu kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, baik di Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Dinas DP3AK, Provinsi Jawa Timur, dan Dinas DP3 PPKB untuk Kota Surabaya. Dan kita juga beraudiensi Mbak Vivi. Kemarin kita beraudiensi dengan Ketua Tim Penggerak Kota Surabaya, istri wali kota, Ibu Wali Kota kita, yaitu Ibu Rini Eri Cahyadi. Kami minta beliau untuk juga memberikan pengarahan kepada siswi nanti yang akan kita laksanakan di SMP Negeri 1 Surabaya. Dari hasil pembicaraan itu juga kita temukan ternyata pada saat beliau lagi turun ke masyarakat ditemukan ada satu keluarga tuh ya Mbak Vivi, tinggalnya di rusun, mohon maaf, mempunyai 12 anak. 12 anak. Bayangkan bagaimana edukasi kesehatannya itu seperti itu. Kemudian mereka tentu juga tidak tahu KB. Nah, hal tersebut lah ya, makanya kita pentingnya berkolaborasi dengan instansi yang concern terhadap kesehatan. Berarti ini kayak kasus yang viral di Jakarta itu Oh, ya, iya, di mana betul. mereka punya 12 anak tetapi kondisi ekonominya mohon maaf belum mapan gitu ya. Betul, Dan di Surabaya betul. juga terjadi. Iya, betul. Dan itu mereka punya prevalensi stunting lebih tinggi dibanding keluarga lain. Pastinya, karena kita bisa bayangkan 12 anak dengan mohon maaf kondisi ekonomi yang tadi memang belum stabil gitu. Seperti itulah. Kemudian apakah kan tadi narasumbernya berarti yang dihadirkan juga dari dinas-dinas ini Dinas ya, ada Kesehatan, Dinas Kesehatan, DP3AK. kemudian DP3AK, Betul. PPKB ya kalau Kota Surabaya, kemudian juga dari Ibu Rini Cahyadi selaku tim penggerak Ketua PKK. Tim Penggerak Kota Surabaya. Kenapa harus berkolaborasi dengan dinas-dinas ini? Ya, karena mereka adalah dinas-dinas yang sangat kompeten tentunya, dan beliau-beliau dinas-dinas tersebut adalah sangat concern terhadap cegah stunting. Begitu. Oke, hasil yang ingin diharapkan dari mengadakan program Bulan Bakti Istri Dokter di SMP dan SMA ini apa sih sebenarnya Ibu Mega Budi? Jadi hasilnya itu kita bisa memetakan bahwa memang di wilayah Kota Surabaya ini apakah ada yang stunting atau tidak. Jadi kita bisa, karena kita berkolaborasi juga dengan pemerintah kota, sehingga mereka juga bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah stunting ini. Sehingga mereka tahu, oh ini sudah waktunya nih, udah lampu merah atau lampu kuning, kita harus melakukan gebrakan-gebrakan untuk mencegah stunting ini. Oke, kita masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama Ibu Widya Beta Subakti, Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IID Cabang Surabaya, dan juga Ibu Mega Budi, Ketua Panitia Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia atau BBID. Saya ingin tanya dulu ke Ibu Mega Budi ya, terkait seberapa penting sih remaja ini harus lebih dini untuk diberikan edukasi. Karena kalau kita lihat tadi, ternyata kalau misalnya dicek HB-nya rendah, itu juga ada hubungannya sama stunting gitu. Betul. Ini sangat penting sekali mereka mengetahui bahwa ada potensi adanya stunting ini, karena apabila mereka sudah terindikasi misalnya HB-nya rendah, mereka bisa melakukan dengan minum vitamin tambah darah seperti itu, sehingga nantinya ketika mereka menjadi ibu, mereka bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang luar biasa. Oke, dan setelah acara ini juga ada follow up lanjutan ya. Betul. Untuk para siswa yang ketahuan ternyata setelah dicek HB-nya rendah. Betul. Ya, setelah ini kita sudah bekerja sama dengan Puskesmas ya, mengadakan nanti ada konseling, bimbingan, dan juga konsultasi ya mengenai langkah selanjutnya. Betul. Bila ada siswi yang HB-nya rendah. Betul. Oke, saya ingin tanya lagi ke Bu Widya ya, seberapa penting sih untuk masyarakat mengetahui soal stunting sehingga masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi untuk mengatasi stunting?
Baik, untuk tentang stunting itu tentunya banyak seperti tadi instansi-instansi pemerintah pun sudah sangat berkampanye tentang bahayanya stunting. Nah, dari ID Cabang Surabaya kebetulan karena di bulan Agustus ini adalah bulan Batis Dokter, kita mengkampanyekan betapa bahayanya stunting seperti itu. Oke, dan kemudian langkah-langkah yang dilakukan tentunya juga berhubungan dengan upaya-upaya pencegahan ini ya. Ya, betul. Oke, kemudian saya ingin tanya apakah ini hanya berhenti di bulan bakti istri dokter saja atau mungkin memang ada kegiatan-kegiatan lain selama setahun penuh yang berhubungan dengan pencegahan stunting ini? Tentunya tidak ya Mbak Virgi, karena dari hasil ini kemudian kami juga beraudiensi dengan pihak-pihak dinas kota maupun provinsi. Nanti mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lain yang akan mendukung pencegahan stunting itu. Kita tentunya IID Cabang Surabaya siap untuk mendukung pencegahan stunting di Indonesia. Oke, ini ada kegiatan yang sudah berjalan di Car Free Day, kemudian juga di SMA 5. Benar. Akan berlangsung juga di Karang Taruna, Ya. di Karang Taruna Kecamatan Dukuh Pakis. Dukuh Pakis, dan juga kemudian di SMP 1. Bu Mega, mungkin apa yang ingin disampaikan ke para siswa atau para peserta yang ikut penyuluhan stunting ini? Ya, diharapkan nanti anak-anak bisa mengikuti kegiatan tersebut, memahami, mengambil ilmu yang sudah ada sehingga bisa diterapkan di kehidupannya untuk mencegah stunting ini. Oke, kemudian balik lagi ke Ibu Widya, mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat terkait cara untuk mencegah stunting? Baik, stunting itu tentunya pada masalah kesehatan yang sangat berbahaya. Mari kita bersama-sama untuk mencegah stunting, menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif. Oke, dan kemudian saya balik lagi ke Ibu Mega. Ibu Mega ini kalau misalnya memberikan edukasi ke anak SMP, SMA itu kan nggak mudah ya. Betul. Apakah ada trik-trik khusus yang dilakukan supaya mereka mau berpartisipasi aktif untuk mencegah stunting? Ya, mungkin dengan cara salah satunya kita mengadakan games pada saat acara tersebut sehingga mereka paham kenapa sih kok dapat hadiahnya seperti ini, kenapa harus buah, ternyata misalnya buah atau susu. Nah, ternyata yang dikasih itu adalah makanan yang bergizi sehingga balik lagi ke mereka bisa mengerti bahwa menjaga gizi, pola hidup sehat itu sangat penting. Oke, kemudian untuk Ibu Widya, Siap. ini kan memang kegiatan yang bukan hanya dilakukan oleh IID tapi juga seluruh pihak ya di Kota Surabaya, pemerintah kota terus teriak-teriak ya soal masalah pencegahan stunting, kemudian juga dari dinas-dinas terkait. Nah, kita sebagai anggota masyarakat sering nih mendapatkan informasi soal gimana cara mencegah stunting, tapi kan di masyarakat itu memang kondisi ekonomi masyarakat itu kan beragam dan lebih banyak di kalangan yang berkekurangan. Apakah ada trik-trik khusus yang disampaikan dalam acara penyuluhan sehingga masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata juga bisa ikut memberikan hasil yang baik untuk mencegah stunting? Cegah stunting itu sebenarnya ini juga Mbak, asupan gizi. Jadi lebih memperhatikan tentang asupan gizi. Tidak perlu mahal, tapi yang kita asup adalah sesuatu yang sehat. Seperti itu. Jadi, dan ini juga program pemerintah Mbak Vivi, sehingga di kecamatan itu, mohon maaf, di puskesmas itu memberikan tablet penambah darah secara gratis. Oh, secara Dan gratis itu ya? dibagikan di setiap sekolah-sekolah. Itu ada jadwalnya gitu. Jadi gizi Jadi yang mahal itu sebenarnya belum tentu mahal. Betul, betul. Sebenarnya ini sudah turun ke masyarakat kok Mbak Vivi, seperti itu. Dan kemudian juga katanya ada bantuan kayak makanan bergizi, kadang di tingkat masyarakat juga ada Betul, ya? betul. Oke. Seperti kita ada audiensi, mereka setelah masih terus melakukan hal tersebut seperti itu. Terus apa yang harus dilakukan ke depannya supaya masyarakat ini sama pemerintah, kemudian sama organisasi-organisasi ini bisa berkolaborasi untuk mencegah stunting? Ya tadi, kesadaran kita semua bahwa kita membutuhkan penerus bangsa yang luar biasa untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045, sehingga kita pasti butuhnya kolaborasi bersama-sama untuk menciptakan generasi tersebut. Jadi tidak hanya di ID Cabang Surabaya, semua yang memang sadar akan pentingnya kesehatan itu tadi. Oke, jadi memang harus semua pihak berkolaborasi gitu ya. Betul. Oke, terima kasih.
Dan Ibu Mega, Ibu Widya, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Saya Virgianti Kusuma pamit mengucapkan terima kasih. Semoga program-programnya sukses. Amin. Dan semoga bisa membantu masyarakat untuk menyadarkan bahwa stunting ini nggak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tapi juga emang harus semua masyarakat bergandengan tangan. Kolaborasi dan Betul. bergandengan tangan. Terima kasih sudah hadir di Sapa Jatim hari ini. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya.